Apakah arti dari tahu tapi tidak mengenal? Mau tahu artinya? Ikuti terus pembacaan Sekolah Sabat hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita ikuti lagu yang berjudul Putra Sion Kerjakanlah. Putra Sion, kerjakanlah tugasmu, kabarkanlah Kristus terang dunia. Tuhan rindu tidak satu jiwa pun di dalam gelap hilang binasa. Beritakan Injil, Injil Tuhan yang berikan lepasan dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 28 Mei 2026. Pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Mengetahui dan Melakukan. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus banyak berbicara tentang hubungan baik dengannya maupun dengan sesama. Di akhir khotbahnya, ia menyampaikan sesuatu yang sangat menusuk hati. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yesus menjelaskan bahwa ada orang-orang yang berseru kepadanya dan jelas tahu tentang dia, tetapi sebenarnya tidak mengenalnya. Tentu saja, mencari pengetahuan itu penting. Alkitab mengatakan bahwa umat Allah dapat binasa karena tidak mengenal Allah, karena mereka menolak pengetahuan. Hosea 4 ayat 1, 6, dan 10. Kita tidak boleh meremehkan pentingnya kebenaran Alkitab yang kekal. Namun, jika pengetahuan tersebut tidak mengubah kita dan tidak memperdalam komitmen serta hubungan kita dengan Allah, maka itu tidak ada gunanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menyatakan bahwa syarat untuk masuk ke dalam kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Allah, yang hanya mungkin jika kita mengenal Allah. Kita tidak bisa melakukan kehendaknya tanpa terlebih dahulu mengenalnya. Ini adalah faktor penentu yang sangat masuk akal. Jika seorang anak mengatakan bahwa ia mencintai Anda dan ia biasanya menuruti permintaan Anda, maka tindakannya menunjukkan kedalaman cinta dan rasa hormatnya kepada Anda. Begitu juga kita, jika kita mengasihi Allah, kita akan rindu melakukan kehendaknya karena kita tahu tidak ada hal yang lebih baik daripada itu. Tanggapan kita terhadapnya dan pada akhirnya penurutan kita kepadanya sebagai wujud kasih menunjukkan sifat sejati dari hubungan kita dengannya. Yesus menutup khotbah di atas bukit dengan tantangan terakhir yang penuh makna. Apakah tantangan itu? Bacalah Matius 7 ayat 24 sampai 29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu
tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ketika kita benar-benar mendengarkan pesan-pesan Yesus, kita akan merasa tertantang dan berubah. Tetapi terlebih dahulu, telinga kita harus terbuka dan hati kita harus siap, agar cetak biru untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan Allah dapat terukir dalam jiwa kita dengan setiap napas yang kita ambil. Hidup kita bisa dibangun di atas batu karang dan rencana sempurna Allah bagi kita. Cetak biru hubungan yang dekat ini bukanlah rahasia, itu dinyatakan dalam halaman-halaman firman Allah yang diilhamkan dan ditawarkan kepada setiap orang. Ini adalah pilihan pribadi setiap orang untuk menerimanya dengan iman, menuntut kebenaran Kristus yang sempurna dan kemudian menjalani kebenaran itu. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Kabarkanlah pada segala bangsa, Allah memberi hidup dan kasih-Nya. Kabarkanlah Yesus datang ke dunia, mati di salib, selamatkan kita. Beritakan Injil, Injil Tuhan, yang beri kelepasan dan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang mengetahui dan melakukan. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sampai di mengetahui saja. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang akan selalu menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 28 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.